Aman? Nggak apa-apa. Mau backup kalau misalnya nomor dulu. Tunggu. Cek. Udah belum? Ini nyalain dulu. Kalah. Sabar ya bang, ada anak baru. Siap. Masih magang ya? Iya. Kusut itu kabel. Anak lama nanti rasa baru aja bang. Ada baru nggak tuh? Tutup kabel. Kusut kabelnya. Oh iya, udah. Ini kusut. Ada cumi. Segera tangkap. Sabar ya bang. Namanya juga Sore bang. Sabar dulu sabar. Bajeng belum? Belum sabar bang. Sabar. Salah dong. Sabar ini ujian. Sabar ini ujian. Sabar ya. Sabar ini ujian. Sabar aja. Lu nggak mau lu benerin Ujian nggak dulu. tuh? Nob. Kabel lu nggak mau lu benerin dulu. Kabel belibet itu. Ini nggak perlu benerin juga. Nih. Mending cabut dulu ntar ini lagi. Cabut aja dari sono dari mic-nya. Itu bisa tuh. Tadi cumi, sekarang intens. Terima kasih. Sama-sama. Ya, Oke. Udah belum? Aku capek nih. Aku capek nih. Yuk. Roll. And action. Oke, Mas Agus mungkin seperti apa dalam satu sahabatnya? Semangat. Biar biasa aja sih modelannya. Ini turunan cumi. Lumayan banyak juga sih. Semoga saya nggak bisa ngeliat juga sih. Nggak saya nanya-nanya, tapi lumayan banyak pertanyaan. Tadi pemeriksaan lama. Hah? Ada kesulitan kami jawab. Oh nggak ada. Lancar-lancar aja sih tadi. Tadi pemeriksaan lama. Ini Gus ada tambahan-tambahan banyak kah apa terkait hal itu? Ya ada tambah-tambah seperti apa Mas Agus? Iya. Ada Ya, tambah-tambahan. tambah-tambahan teknis-teknis terbaru lah. Tapi melihat polemik donasi ini kan ibaratnya sudah semakin katanya kalau dari pihak sana endgame nih ibaratnya menuju ke NTT. Kamu sendiri gimana nih Gus? Kalau itu saya belum bisa pastikan gimana ini ya. Itu kan ininya mereka gitu ya. Saya kurang paham kalau masalah itu sih. Nob mic-nya. Mas Agus masih memperjuangkan hak dari Mas Agus sendiri sampai saat ini masih semangat. Ya, Seperti apa sih? Tentu dong masih semangat. Ya namanya memperjuangkan hak masih tetap semangat. Masa nggak semangat? Masih ada support dari Bang Farad juga kah? Maaf, ini bukti kami dari tim pembela kaum lemah. Kami kan juga dari kantor hukum Bang Farad Abbas. Ya sampai kapanpun kami masih mau mendukung Agus, membela Agus, dan akan berusaha semaksimal mungkin mengembalikan hak-hak Agus. Dan alhamdulillah hari ini kita sudah melakukan pemeriksaan atas laporan terhadap saudara Gary tentang pemindahan uang pada waktu itu dan tentang pengakuan dia sebagai lawyer. Untuk selanjutnya mungkin bisa diterangkan oleh saudara Yaldi. Iya, depan-depan. Lagi kencengan dikit Bang ngomongin. Kenceng ya bang, ngomongnya bang ya. Oke, kita hari ini dari tim pembela kaum lemah Agus ya hadir di Polda Metro Jaya untuk memenuhi panggilan terkait laporan polisi dugaan tindak pidana penipuan pasal 378 yang dilakukan oleh Gary Julian Saputra ya di Bank BCA Pondok Indah, Jakarta Selatan, yang dimana Gary Julian telah melakukan penipuan dengan mengiming-imingi Agus agar nanti dananya 1,3 miliar itu dititipkan dan dibulatkan di Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan. Setelah Agus mentransfer memindahkan dana tersebut, Gary Julian tidak memenuhi kepolisian untuk segera memproses laporan polisi ini agar para orang-orang yang oknum yang telah menyelewengkan dana ini agar diproses hukum gitu. Nah untuk belakangan ini kan Wawa jarang terlihat, mungkin ke belakangan ini kan Bang Agus sering ada aktivitas kayak ke rumah Bang Farad atau kayak kemarin ke rumah duka. Ini Wawa sendiri jarang kelihatan, mungkin udah kesibukan apa ya? Mungkin banyak yang netizen yang bertanya Ya. gitu. Kalau untuk kesibukannya Wawa silakan ditanyakan kepada Agus. Gimana Gus? Wawa jarang terlihat menemani Agus lagi nih. Iya. Ya kan sekarang kan memang kita udah beda tempat tinggal juga. Jadi kan bahwa kan dia punya suami ngurusin anaknya. Jadi dia punya kesibukan tersendiri. Cuman kemarin ke rumah duka sempat kita bareng-bareng kok, bareng-bareng ke sana sama bareng-bareng juga di situ. Berarti Mas Agus sekarang udah gak tinggal sama Wawa lagi? Enggak sih, cuman kita sering berkomunikasi aja sih. Mas Agus sampai saat ini masih ada periksa-periksa ke dokter nggak atau udah terhenti? Udah pasti ada. Cuman kan nggak rutin setiap harinya, pasti ada jangka waktunya, kadang seminggu, 2 minggu sekali gitu. Kalau untuk pemeriksaan nanti di Singapura itu mungkin seperti apa Mas Agus?
Itu kita belum tahu, tunggu aja nanti. Iya. Terus nanti waktu itu kan sempat di podcastnya Densu dengan Novi sendiri kan sempat ada bilang katanya di deposit 200 sampai 300 juta untuk pengobatan di JSC sendiri. Mungkin itu benar nggak sih? Itu saya belum ada dengar sama sekali. Kalau mendengar kita mendengar, cuman buktinya itu nggak ada sampai sekarang. Ya teman-teman juga tahu mereka hanya janji, faktanya nggak ada. Bahkan ada sempat beberapa kali rembes yang nggak diganti sama pihak yayasan. Iya. Gitu. Terus berarti merasa kecewa dengan uang itu dibawa ke NTT bersama. Berarti itu kan awalnya kan dilakukan akhirnya dialihkan untuk korban bencana alam gitu. Iya, pasti untuk kecewa banget sih sebenarnya. Kan dulu katanya saya nggak punya etika, nggak punya moral. Sekarang berbalik, siapa yang nggak punya etika sama moral? Itu aja sih. Tapi banyak komentar netizen katanya menjaga harga diri, kan Agus sempat bilang menjaga harga diri nih, gue nggak apa-apa nggak terima menjaga harga diri. Nah itu tanggapannya gimana Gus? Sekarang begini, orang lagi depresi, apapun bisa dilakukan. Itu aja sih intinya. Sekarang kalau misalnya keluarga kita dihancurkan dengan hal-hal seperti itu, dengan membuat statement, dengan menyerang istri saya, keluarga saya, ya sekarang saya tanya aja sama mbak-mbak sama mas-masnya, kira-kira dalam keadaan depresi itu apapun bisa terjadi. Itu aja sih. Gus, tapi sempat kaget nggak sih kalau dana itu ada indikasi dialihkan ke NTT? Dengar ya? Iya. Ya ada. Kaget dong, aneh aja gitu, kok bisa gitu. Tidak ada persetujuan dari pihak kita juga bisanya melakukan hal seperti itu. Berarti kan itu udah nggak ada moralnya, gitu aja sih. Berarti ibaratnya pengennya ada persetujuan dari pihak Agus Ada juga komunikasi ya? lah ya. Udah pastilah gitu. Ya, pokoknya dari Agus dari kuasa. Bang Raffi mungkin agak bisa majuan. Jadi dari Agus sendiri intinya terkait masalah kasus NTT tadi sudah disampaikan juga dari Agus bahwa kita dari Agus sendiri pun kaget mendengar, dari kami pun sebagai tim kuasa juga kaget. Jadi kita tetap pada fokus pada di besok nih ya tanggal 8 kita sidang di Pengadilan Negeri Tangerang terkait masalah gugatan yang dilakukan oleh donatur gitu. Jadi kami juga kemarin sudah bicara bahwa kami siap untuk siap untuk kita sama-sama di meja hijau untuk menjelaskan terkait masalah hak terkait masalah donasi ini, gitu aja. Nah, terkait masalah Agus sendiri nanti kami akan usahakan untuk hadir di besok tanggal 8 gitu, dan kami juga meminta kepada kuasa hukum donatur segera menghadirkan para pemberi kuasa ya. Jadi dalam hal ini pemberi kuasanya kan kalau nggak salah kurang lebih sekitar 500 orang ya. Kami juga minta jadi memang mereka itu sebenarnya memang ada gitu. Jadi jangan hanya batas surat kuasa saja, tapi memang prinsipalnya memang harus hadir. Jadi ibaratnya di sidang pertama itu pengennya adanya saksi para donatur semuanya ya Bang? Ya karena memang pada prinsipnya kalau misalnya dalam gugatan kan awalnya kan ada mediasi di sana. Nah proses mediasi itu kan berdasarkan peraturan Mahkamah Agung kan memang diwajibkan dulu nih hadir terkait prinsipal. Jadi kami juga akan nanti meminta kepada hakim mediator untuk menghadirkan para prinsipal dari pihak donatur gitu. Bisa Agus akan hadir atau nggak di sini? Kami upayakan Agus hadir. Kalau misalkan kondisinya memang fit, keadaan sehat, ya memang nanti akan Agus akan hadir. Untuk luka bakar sendiri sempat katanya mau lebih diutamakan nih. Apakah udah ada upaya mungkin? Yang mana? Luka bakar kan Yang Agus luka bakar. sempat bilang kalau bahwasannya ingin luka bakarnya itu segera diproses terlebih dahulu dibandingkan matanya gitu. Mungkin Iya. Dia uangnya lagi diendapin. Ya, uangnya lagi di sana. Ya. Dioper-oper dulu. Masa orang ini Nanti kalau udah dioper-oper udah capek, baru kayaknya. Katanya dari pihak Densu juga akan memberikan 1,3 juta kalau misalnya Agus membutuhkan katanya untuk pengobatan. Ya gini. Yang Kita dibalik aja. kita nggak butuh janji, kita minta Iya, bukti. betul. Selama ini kan mereka hanya berjanji, Janji-janji buktinya nggak ada. Mereka mau damai berapa kali kita menyambut perdamaian itu, faktanya mereka yang mengingkari. Oke, saat ini biarlah hukum yang berjalan sesuai keinginan para netizen semua. Ayo kita tunggu endingnya kayak apa. Kita udah mau damai, kita udah siapkan waktu, siapkan tempat, faktanya mereka yang mengingkari. Sekarang kalau mereka mau main-main dengan hukum ya silahkan, kita siap menyambut itu. Oke, dan kita juga ada beberapa tambahan dari kuasa hukum yang lain tergabung dalam tim pembela kaum lemah. Bukan berarti Bang Farad meninggalkan Agus, bukan. Kemarin Bang Farad di rumah duka juga menyatakan bahwa Bang Farad akan jadi kuasa hukum Agus sampai selamanya. Kemarin diucapkan Bang Farad di rumah duka. Benar kan Gus waktu itu ya? Iya. Betul. Jadi bukan berarti Bang Farad meninggalkan, Bang Farad menghindari konflik terulang. Gitu. Jadi Bang Farad nggak mau terulang konflik dengan saudara DS.
Oke lah, Bang Marat menghargai upaya damai yang dilakukan oleh Kemensos, Pak Yusuf. Jadi Bang Marat menghargai itu. Namun Agus merasa kecewa dengan sikap yang diambil oleh mereka. Agus menunjuk kuasa lain untuk melakukan langkah hukum. Itu ada pengacara baru Bang untuk mendampingi Agus. Ya, nanti kita lihat endingnya. Bang, mungkin sedikit menanggapi bahwa beberapa pihak dan juga netizen sempat mengatakan bahwa dana Agus yang dibawa ke NTT tersebut lebih diprioritaskan untuk warga NTT karena untuk tujuan banyak orang daripada Agus. Kalau Abang sendiri menanggapinya seperti apa? Oke, ini kan awalnya dana 1,3 miliar ini kan objeknya kan untuk Agus, pengobatan mata Agus, penyembuhan matanya Agus. Tapi berubahlah untuk penerima manfaat lain korban bencana alam di Nusa Tenggara Timur. Artinya apa? Di sini telah terjadi pengalihan dana tanpa persetujuannya Agus. Itu seharusnya uang tersebut milik Agus. Donatur yang memberikan uang sumbangan secara langsung kepada Agus ya, itu adalah miliknya Agus dan beralihlah kepada yayasan. Artinya yayasan ini telah terjadi suatu tindak pidana penggelapan yang mengambil miliknya uang Agus dan dialihkan lagi kepada uangnya dan beralih lagi kepada korban bencana alam NTT, padahal tidak ada hubungan sama sekali. Lebih baik Agus menerima uang ini karena Agus sangat membutuhkan sekali. Objeknya kan Agus untuk pengobatan mata Agus, bukan untuk korban bencana alam Nusa Tenggara Timur. Itu kalau memang Gary Julian ini tiba-tiba memindahkan ya untuk korban bencana alam NTT, hati-hati Gary. Itu bisa terkena undang-undang tindak pidana pencucian uang, mengalihkan uang tersebut padahal uang ini adalah masih dalam keadaan sengketa. Uang ini miliknya Agus dulu ini untuk pengobatan mata Agus, berubah kepada penerima manfaat lain. Coba bayangkan, ini orang buta dimain-mainin loh. Orang buta, kita pengacara benar-benar membela orang buta ini, dimain-mainin uangnya, dibawa ke sana, dibawa kemari, diiming-imingi janji-janji akan diberikan hal-hal lain, tapi nggak ada sama sekali. Ini orang buta. Bayangin kalau seandainya yang Gary atau siapa itu mengalami hal seperti itu, bagaimana coba? Nggak mau kan? Makanya jangan main-main. Makanya untuk Gary harus hadir, harus terima proses hukum laporan polisi ini. Tapi kalau boleh tahu kan kabarnya dana tersebut sudah disetujui oleh beberapa para donatur nih Bang. Gimana tuh Bang? Ya itu siapa lagi, balik lagi donaturnya. Coba ini konsepnya balik lagi nih. Coba donaturnya kan waktu itu kan kalau nggak salah di podcast Densu itu kan disampaikan itu di telepon ya. Di telepon itu di situ juga ada Novi Pratiwi, di situ juga ada Gary, di situ juga ada Deden Sumargo dan ditambah di telepon Pablo ya. Nah, sekarang kita kalau berbicara donatur, berapa jumlah para penyumbang? Saya nggak mau nyebut para donatur ya, karena donatur itu sifatnya kan donasi. Sifatnya donasi dan donasi itu memang diperuntukannya kepada penyumbang kepada yang berbadan hukum atau yayasan. Nah, kita ketahui semua faktanya adalah bahwa dalam hal uang itu yang diterima oleh Agus itu bukan merupakan berasal dari yayasan. Dan itu statementnya jelas dari podcast Densu juga waktu itu yang bicara bahwa ini dilakukan karena memang atas inisiasi dari Densu sendiri, bukan karena Novi ataupun bukan karena Agus. Jadi jelas dari penyumbang langsung ke rekening Agus dan ini bukan penyelenggaranya dalam hal ini bukan yayasan. Jadi yayasan juga tidak berhak untuk mengelola uang ini, apalagi sampai memindahkan uang itu ke NTT. Oke. Mungkin teman-teman bisa pilih lagi. Waktu itu Agus mempergunakan duit yang sudah masuk ke rekeningnya buat bantu keluarganya, dianggap menyelewengkan. Nah sekarang yang duit itu tujuan awal adalah untuk Agus, tiba-tiba dialihkan ke orang. Teman-teman sendiri menilainya gimana? Apakah ini bukan penyelewengan? Cukup gitu sih, simpel aja. Bang, terakhir Kemensos sendiri kan bilang kalau ada pengalihan donasi itu kan harus dilaporkan secara resmi dan kalau dia kasih restu itu harus diaudit. Ini udah dilakukan belum sih Bang sebelum NTT sendiri? Abang tahu hal tersebut? Kalau informasi terakhir, Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan ini belum pernah dilakukan audit ya terkait uangnya Agus sama sekali. Tanpa persetujuan Agus, uang ini telah diduga akan dialihkan ke korban bencana alam Nusa Tenggara Timur ini. Ini kan objeknya untuk pengobatan mata Agus. Kenapa dipindahkan ke sana? Itu aja terjadi kalau memang seandainya nanti dialihkan, itu bisa masuk pasal 2 Undang-Undang Pencucian Uang. Ancaman hukumannya sangat berat sekali. Satu lagi ya tambahan terkait masalah yang tadi, terkait masalah dari Kemensos. Jadi
sekarang kalaupun ditanya harus dilakukan audit, pertanyaannya gini. Jadi Kemensos juga harus hadir di sini untuk sebagai memberikan edukasi kepada kami semua masyarakat Indonesia, khususnya dalam hal kasus Agus. Karena sekarang kalau misalkan ada perpindahan uang dari penyumbang langsung ke rekening Agus, pertanyaannya Agus ini kan pribadi dia, bukan badan hukum. Pertanyaannya coba dijawab semua sama teman-teman. Agus harus melaporkan ini kepada siapa? Karena Agus pribadi, dia bukan badan hukum ataupun yayasan. Jadi dari kementerian pun harus memberikan statement juga harus jelas kemana dan siapa yang berhak mengaudit Agus, apakah yayasan? Karena dalam hal ini kan juga tadi statement dari saya tegas bahwa penyelenggara dalam hal ini bukan yayasan. Jadi yayasan itu kayak menanyakan, Gus coba mutasi rekening kamu saya lihat, apa kewenangan dari yayasan? Sedangkan yayasan ini bukan sebagai penyelenggara. Nah sekarang kalau misalkan balik lagi, kalau memang Agus ini harus memberikan transparansi, ke siapa Agus harus memberikan transparansi itu? Karena dia berbicara sebagai individu ya, bukan sebagai badan hukum atau yayasan gitu ya. Mungkin untuk Mas Agus ada yang mau disampaikan untuk Intinya kembalikan uang Agus. gimana Mas Agus? Ada yang mau disampaikan? ulang, Bang. Mas Agus? Ulang lagi. Ada yang mau disampaikan, Mas Agus? Jumi, intan. Kembalikan apa, Bang? Ya, kembalikan apa, Bang? Intinya mereka itu ya harus kembalikan uang Agus segera. Kalau tidak, proses hukum akan menanti. Mas Agus gimana? Mas Agus. Ada yang mau disampaikan? Ya intinya itu aja sih, jangan mempermainkan orang sakit aja udah gitu. Jangan diputar-putar sana sampai sini sampai luka kering. Habis itu dengan alasan nanti lukanya udah sembuh, uangnya mau dialihkan ke yang lain. Tapi itu bagus tuh kalau Densu punya uang 1,3 ya. Jadi mendingan uangnya Densu itu diserahkan ke NTT, nah uangnya Agus tetap diserahin. Udah gitu aja kan sebenarnya selesai. Kalau di ujung-ujungnya bakal dibolak-balik. Oke. Oke. Yuk. Terima kasih ya.